Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat pagi ayah bunda di sana ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tak lupa Bapak mengingatkan kepada anak-anak selalu yang namanya menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga kesehatan kita, imunitas ya, selalu yang namanya mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak ya. Tak lupa anak-anak juga membiasakan pembiasaan-pembiasaan seperti nilai-nilai nasionalisme, religius. Nah, itu salah satu bentuk di mana melakukan pembiasaan yang baik ya. Nah, tak lupa juga Bapak mengingatkan sebelum mengawali atau memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa. Ya, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, pertemuan hari ini yaitu di mana yang kita akan pelajari tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Mengenai tema ini, anak-anak bisa memahami tidak? Yaitu di mana daerah tempat tinggalku ini mempunyai cerita tersendiri ya, baik itu keunikannya dari tempat halaman rumahnya, baik itu dari kampung halamannya ataupun dari pedesaannya ya, baik itu perkotaannya ya. Nah, jadi yang kita akan pelajari subtema yang kedua yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Adakah keunikan-keunikan daerah tempat tinggal anak-anak? Ada ya, banyak. Ada ciri khas dari mulai mungkin berbeda dengan kampung lain. Misalnya di kampung halaman anak-anak banyak sekali pepohonan-pepohonannya, ya. Banyak satwa-satwa satwa-satwa seperti kucing. Nah, itu salah satu keunikan daerah tempat tinggalnya, ya. Banyak lagi ternyata kita bisa temukan daerah tempat tinggal dari keunikannya. Nah, bercerita tentang keunikan daerah tempat tinggal, yaitu di mana anak-anak bisa menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dari sebuah cerita fiksi. Apa yang dikatakan cerita fiksi ini? Ya, cerita fiksi yaitu cerita hayalan ya, atau rekaan. Nah, bagaimana sih cara menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis? Ya, perhatikan baik-baik untuk anak-anak. Ya, berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi protagonis dan antagonis. Tentunya anak-anak harus mengetahui dulu antara tokoh protagonis dan antagonis. Antagonis yaitu di mana tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Siapa tokoh utama ini? Biasanya disebut dengan tokoh protagonis, yaitu tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh protagonis, tahu kan pemeran sifatnya bagaimana? Ya, yaitu dia selalu yang namanya memerankan baik. Sedangkan antagonis, penentang. Berarti dia orang, nah, seperti orang yang tidak baik, seperti sombong, angkuh, atau yang lain. Ya. Nah, di sini Bapak memunculkan sebuah cuplikan cerita. Ya, anak-anak bisa mengidentifikasi mana yang masuk protagonis dan antagonis dari cuplikan cerita ini. Ya, nah, perhatikan untuk anak-anak ya, Bapak bacain mengenai cerita Tangkuban Perahu. Malam itu sang kuryang bertapa dengan kesaktiannya. Ia mengerahkan para pengawal untuk membentuk menyelesaikan pekerjaannya. Dayang Sumbi diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Nah, ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, sang kuryang mengira bahwa hari sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah karena tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Nah, dengan kesaktiannya, sang kuryang menjebolah bendungan yang dibuatnya, terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota. Ia pun kemudian menendang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung. Nah, yang diberi apa? Tangkuban Perahu. Nah, ini salah satu cerita fiksi dari cerita Tangkuban Perahu. Nah, mungkin ini hanya Bapak secara singkat. Tentunya anak-anak
sudah tahu detail mengenai cerita Tangkuban Perahu ini. Nah, siapa yang memerankan tokoh protagonis dan antagonis di sini? Ya, benar, yaitu di mana yang memerankan protagonis di sini yaitu Dayang Sumbi. Ya, meskipun yang namanya Sangkuriang di sini mempunyai kekuatan, ya, tetapi Dayang Sumbi ini tidak pantang menyerah untuk menggagalkan dari niat buruk Sangkuriang ini, ya, itu salah satu bentuknya tadi cerita tadi, ya. Nah, akhirnya dengan kesabarannya hinggalah terjadi. Nah, sedangkan dari antagonisnya di sini siapa? Sangkuriang, ya. Dari yang namanya tadi Dayang Sumbi ini mengintip pekerjaannya, memerintahkan pasukan dan ingin menggelar kain sutra untuk memunculkan atau memanipulasi agar di sebelah timur kota ini adanya yang namanya munculnya matahari. Nah, akhirnya si Sangkuriang ini marah. Nah, dari kemarahannya ini hingga menjebol bendungan tersebut, ya, karena dia tidak sabar. Kedua juga dia mungkin seperti orangnya sifatnya pemarah, ya. Nah, itu salah satu bentuknya di mana anak-anak bisa membedakan tokoh protagonis dan antagonis dari cerita Tangkuban Perahu atau Sangkuriang ini, ya. Nah, cara mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi, yaitu tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antara tokoh dalam cerita, ya. Jadi perhatikan baik-baik menurut anak-anak bisa membedakan. Jadi anak-anak harus paham dulu makna dari protagonis dan antagonis. Setelah itu anak-anak bisa memperhatikan mana yang masuk ke protagonis dan antagonis. Ya. Nah, tokoh protagonis akan selalu ada di awal, tengah hingga akhir cerita. Itu yang dikatakan peristiwa ketika bisa penokohan protagonis, yaitu di mana peristiwa tersebut yang selalu muncul ya dari awal hingga akhir. Nah, adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan dari protagonis ya antagonis ini. Nah, nanti Bapak akan mengirim file di mana file tersebut tentang asal mula Minangkabau. Ya, boleh anak-anak juga melihat dari internet asal-usul Minangkabau. Menurut anak-anak, tugas ini nantinya identifikasi ya asal-usul Minangkabau, ya cerita fiksi ini. Ya, kenapa disebut dengan Minangkabau? Ya, ini dari eh, provinsi dari Sumatera, ya, Minangkabau ini. Nah, jadi anak-anak tidak tahu bagaimana asal-usul Minangkabau. Dari cerita tersebut, anak-anak bisa mengidentifikasi siapa tokoh protagonisnya, siapa tokoh antagonisnya, ya. Nah, dari menulis tokoh dan sifatnya pada teks fiksi, masih ingatkah anak-anak dengan tokoh protagonis dan antagonis dalam suatu cerita fiksi? Ya, tentunya anak-anak tadi sudah Bapak diulang kembali cerita protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis ini sifat pemerannya itu baik, sedangkan antagonis ini itu tidak baik. Ya, untuk mengetahui kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang untuk memahami jalan ceritanya. Jadi sangat penting ketika anak-anak membaca secara berulang-ulang dari awal hingga akhir untuk memahami dari yang namanya penokohan antagonis dan protagonis. Nah, selain itu, anak-anak dapat mengetahui dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Ya, jadi anak-anak selain yang namanya keuntungan ketika mendapat sebuah tokoh dari tokoh sifat antagonis dan protagonis, anak-anak bisa menjawab dari pertanyaan ketika menjawab soal, ya, siapa yang namanya protagonis, siapa yang menjadi pemeran antagonis. Nah, selain itu juga menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Nah, yang pertama, cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir hingga cepat. Jadi pahami ini
Tidak hanya memahami sekilas membaca saja, tapi pahami makna dari sebuah cerita dari awal, bagian awalnya, ya, hingga bagian akhirnya. Ya. Nah, lalu kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Penggunaan kata kunci di sini di mana anak-anak bisa menggarisbawahi atau memberikan tokoh tersebut masuknya ke antagonis atau protagonis, ya. Nah, ketiga, apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi ceritanya, ya. Nah, dari nanti ketika membaca asal-usul Minangkabau, tugas anak-anak bisa menjelaskan karakter, ya, tokoh raja, peternaknya, dan pasukan asing dalam cerita tersebut. Nanti tugasnya Bapak sertakan lagi di file, ya. Nah, menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi, setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Apa yang disebut dengan alur, apa yang disebut latar, dan apa yang disebut dengan tokoh. Nah, dari ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Jadi alur ini, cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Ya, kan alur. Sedangkan latar menggambarkan sebuah lokasi, tempat, atau waktu. Ya. Sementara kamu juga dapat mengetahui yang namanya sifat, ya, itu sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut, ya. Nah, selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh, ya. Cerita rakyat biasanya disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Anak-anak dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan seksama. Nah, ketika ini, anak-anak bagaimana hasil identifikasi jenis dan tokoh dalam teks fiksi fabel? Nah, ketika menjelaskannya bagaimana dalam sebuah teks fiksi fabel. Fabel ini merupakan cerita fiksi dongeng, di mana fiksi dongeng ini biasanya diperankan oleh hewan yang mampu berbicara dan bertingkah laku seperti manusia, ya. Nah, biasanya anak-anak bisa kita temuin kita temukan di mana seperti hewan kancil biasanya memerankannya apa? Ya, cerdik. Selain itu juga serigala biasanya memerankan apa? Keserakahan. Anak-anak suka membaca yang namanya ketika fabel tentang burung elang. Nah, biasanya menggambarkan apa? Ya, kegagahan. Sedangkan harimau biasanya menggambarkan kekuatan dan kesombongan dan semut, nah biasanya menggambarkan sikap kerjasama sesuai dengan yang namanya dalam kehidupan hari suka yang namanya semut itu bersamaan. Nah, melambangkan yang namanya cerita tersebut juga sikap kerjasama, ya. Nah, di sini selain itu juga dari hasil tadi itu bahwa cerita rakyat itu ada yang namanya Minangkabau, ya. Minangkabau ini cerita asal usulnya sebenarnya dari kerbau. Nanti anak-anak juga bisa membacanya. Nah, berbicara dengan kerbau, nah, kerbau ini dijadikan salah satu sumber tenaga. Nah, dijadikan sumber tenaga apa bagi manusia? Ya, seperti yang ada di gambar ini, menarik untuk membajak sawah. Nah, jadi anak-anak di sini dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pak, kenapa dikaitkan dengan yang namanya pengaruh gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Adakah tarikan atau dorongan dari kekuatan kerbau ini? Ada ya, anak-anak, yaitu di mana kerbau ini menarik sebuah bajak sawah, ya, menarik sebuah bajak. Sekarang mah sudah zamannya mungkin traktor ya. Dulu masih menggunakan alat tradisional yaitu menggunakan kekuatan sapi untuk membajak sawah ini, ya. Nah, dari tenaga sapi ini ditarik dengan tenaganya. Dia melakukan pengaruh gaya, ya, terhadap gerak benda. Nah, gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak, ya. Berikut ini beberapa contoh lain gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Seperti apa? Yang pertama, ayunan cangkul. Oleh siapa? Oleh manusia. Ketika mengayun cangkul itu
ditarik ke atas hingga ditekan. Itu ada sebuah tarikan atau dorongan. Tekanan itu sama halnya dengan dorongan. Nah, ayunan ini termasuk pengaruh gaya. Ada juga hewan pembajak sawah, ya, dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Tetapi tetap kekuatannya ini oleh kerbau, ya. Itu salah satu contoh di mana gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, ada juga dari gambar yang Bapak tampilkan ini, ya. Gambar apa ini? Iya, trampolin, ya. Trampolin ini yang dimainkan oleh anak dalam gambar ini itu dengan cara melompat. Dengan kekuatan apa bisa melayang ke atas oleh trampolin? Nah, iya, dengan alat benda yang ada seperti meja, ya, trampolin. Karet dari trampolin ini merupakan benda pegas, ya. Jadi gaya pegas ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda pegas, ya. Kalau ini mah seperti karet, ya, elastis, nah seperti itu. Nah, benda pegas yaitu benda yang dapat diregangkan dan dapat dipantulkan, ya. Contoh benda pegas yaitu karet, bola basket, bola sepak, ban mobil, dan tali ketepel. Adakah pengaruh gaya dari trampolin ini? Ada, ya, bahwa dari trampolin ini bisa ada sebuah dorongan, yaitu ke atas. Nah, itu dari pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat serta bisa memahami dari tujuan pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.